Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pemirsa Al-Hamid Channel yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi kita bertemu ya di dalam episode yang kesekian kalinya. Insyaallah di sini Bapak akan menyampaikan tentang adab bertamu dalam Islam. Nah, pada episode sebelumnya itu Bapak menyampaikan tentang silaturahmi. Nah, di episode berikut ini Bapak ingin menyampaikan adab-adab kita dalam bertamu. Tentu ketika kita bersilaturahmi artinya kita juga berkunjung ke rumah orang. Nah, dalam Islam ada beberapa adab yang harus diperhatikan. Yuk kita simak bersama-sama. Yang pertama, adab dalam bertamu, yaitu minta izin maksimal 3 kali. Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita bahwa batasan untuk meminta izin untuk bertamu adalah 3 kali. Sebagaimana dalam sabdanya, An Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-isti'zanu salasun fa inna ajna laka wa illa farji'. Dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, minta izin masuk rumah itu 3 kali. Jika diizinkan untuk kamu masuklah, dan jika tidak maka pulanglah. Nah, jadi ketika kita ini dimaksudkan minta izin 3 kali, artinya ada yang mengetuk pintu, tok tok tok, kemudian ada yang mengucapkan salam sampai 3 kali ya, dengan jeda waktu berapa lama mungkin kita menunggu, 3 menit, 5 menit, tok tok tok, salam lagi ya. Tidak ada diberikan izin, sepertinya masih ditutup, masih tidak diterbuka. Nah, maka dari itu kita dianjurkan untuk pulang saja, jangan sampai memaksa, apalagi mendobrak ya rumah orang, nggak boleh, itu nggak boleh. Nah, sekarang kan mudah, bisa kita minta izin sebelum berangkat ke rumah orang tersebut. Tinggal kita telepon saja, atau kita WhatsApp, kita kirim pesan. Assalamualaikum, besok saya mau ke rumah antum, boleh nggak? Antum kapan ada di rumah? Saya mau berkunjung ke rumah antum. Nah, jadi kita sangat mudah ya sekarang, alhamdulillah, silaturahmi sangat mudah. Jadi selain kita silaturahmi secara HP, kita bisa menyambung silaturahmi secara jarak jauh. Nah, kemudian secara langsung bersilaturahminya datang ke rumah. Nah, minta izinnya sangat mudah ya. Kita tinggal menghubungi sebelum hari ketika kita ingin berkunjungnya, sangat mudah, alhamdulillah sekarang, alhamdulillah. Jadi manfaatkan ya kemudahan yang diberikan oleh Allah pada zaman kita sekarang ini. Kita syukuri, kita gunakan untuk kebaikan. Oke, kemudian adab yang kedua. Yang kedua yaitu mengucap salam. Terkadang karena mungkin terlalu dekat ya dengan saudara atau teman, merasa sudah akrab, lalu mengabaikan mengucap salam. Nah, itu tidak benar ya. Rasulullah SAW mengajarkan hendaknya seseorang ketika bertamu memberikan salam dan meminta izin untuk masuk. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, kita simak Quran surah An-Nur ayat 27. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha, dzalikum khairul lakum la'allakum tadhakkarun.
Shadaqallahul azim. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum minta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Yang demikian itu lebih baik bagimu agar kamu selalu ingat. Ya. Nah, itu ayat Al-Quran yang memerintahkan kepada kita untuk mengucapkan salam dan meminta izin ketika berkunjung ke rumah orang, ya. Sebagaimana juga terdapat dalam hadis dari Kildah Ibnu Al-Hambal radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu aku masuk ke rumahnya tanpa mengucap salam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, keluar dan ulangi lagi dengan mengucap Assalamualaikum, boleh aku masuk. Nah, hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi, berkata hadis hasan. Jadi ini ada, ya anak-anak, sahabat Rasul yang merasa akrab dengan Rasulullah, kemudian masuk ke rumah beliau tanpa mengucapkan salam. Lalu apa kata Rasulullah? Ya disuruh keluar, ulang dari awal, keluar, ucapkan salam baru boleh masuk. Nah, Masya Allah, berapa pentingnya mengucapkan salam, ya. Jangan sampai tertinggal, ya. Kita usahakan, karena salam itu mengandung doa. Masya Allah, kita mendoakan orang yang kita beri salam, dan orang yang memberi salam membalas ucapan salam kita pun juga membalas dengan doa. Nah, saling sama-sama mendoakan, ya. Dan tentunya setiap perbuatan baik akan mendapat pahala, insya Allah. Orang yang bersilaturahmi, Masya Allah, menjalankan perintah Allah, mengucapkan salam dapat pahala, apalagi nanti ada lanjutannya, ya. Dalam hal ini memberi salam dan minta izin sesuai dengan poin pertama, maka batasannya adalah 3 kali. Nah, maksudnya adalah jika kita telah memberi salam 3 kali, namun tidak ada jawaban atau tidak diizinkan, maka berarti kita harus menunda kunjungan kita. Tadi ya, minta izin, mengucapkan salam 3 kali, mungkin tok, Assalamualaikum, wah sudah keras suaranya, lama ditunggu, enggak kunjung sampai 3 kali, enggak keluar juga sampai 10 menit, ya berarti kita tunda untuk berikutnya. Gitu ya batasannya tadi, enggak boleh ya sampai terus dikotok terus, apalagi mau didorong-dorong, enggak boleh, ya. Adapun ketika salam kita telah dijawab, nah misalnya nih salam kita sudah dijawab, bukan berarti kita dapat membuka pintu kemudian masuk begitu saja. Ketika kita sudah Assalamualaikum, Waalaikumsalam, dari ujung kedengaran, pintu nggak kunci, kita dorong, kita masuk, nggak boleh. Jadi walaupun salam kita dijawab, kita nggak boleh langsung masuk, ya. Mintalah izin untuk masuk, tunggulah izin dari sang pemilik rumah untuk memasuki rumahnya. Tunggu aja beliau, nanti tunggu aja orangnya keluar dulu. Atau kalau memang sudah diberikan izin, silakan langsung masuk saja aja. Masuk aja. Nunggu ya, jangan langsung masuk, nggak boleh. Hal ini disebabkan sangat dimungkinkan jika seseorang langsung masuk, maka aib atau yang tidak diinginkan untuk dilihat belum sempat ditutupi. Nih misalkan yang di rumah ke perempuan misalnya, ya, belum pakai kerudung atau bajunya masih belum tertutup. Nah, atau laki-laki mungkin pakai celana pendek. Nah, jadi kan beri kesempatan dulu buat tuan rumah untuk menggunakan pakaiannya yang tertutup aurat. Mungkin ingin merapikan diri dulu. Nah, atau mungkin pakai parfum dulu, pakai wangi-wangi dulu. Nah, baru beliau keluar. Jadi kita harus sabar ya menunggu. Sebagaimana diriwayatkan oleh Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama ju'ilal isti'dzanu min ajlil basari." Sesungguhnya disyariatkan minta izin adalah karena untuk menjaga pandangan. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Artinya tadi kita minta izin dulu, kalau diizinkan baru boleh masuk. Kalau belum diizinkan jangan masuk. Kita khawatir. Nah, kita kalau masuk tanpa diizinkan, pandangan kita melihat yang dilarang, karena di dalam rumah bisa saja ya aurat, tentu karena di dalam rumah boleh buka aurat. Nah, jadi itu yang kita jaga. Kemudian adab yang ketiga, ketuk pintu dengan sopan. Nah, mengetuk pintu pun kita nggak boleh sampai gendah-gendah apa jadi kita
pukul-pukul itu nggak boleh, kita harus lembut ya, nggak boleh seperti orang bertengkar saja kayak kalau mendobrak gitu ya, nggak sopan. Jadi kita harus disuruh untuk bersikap sopan, sampai mengetuk pintu pun dengan sopan. Sebagaimana diceritakan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, inna abwaban nabi sallallahu alaihi wasallam kanat taqra'u bil 'adzafir. Kami di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengetuk pintu dengan kuku-kuku. Hadis riwayat Bukhari dalam Adabul Mufrad bab mengetuk pintu. Nah, Masya Allah, bagaimana itu kalau mengetuk dengan kuku? Itu artinya sangat lembut, tidak nyaring, tidak keras, saking sopannya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya mungkin kita tidak bisa dengan kuku, dengan ketukan dengan jari, tapi namun tetap kita usahakan tidak terlalu keras pukulannya ya, supaya kita termasuk orang yang sopan. Baik, yang keempat di antara adab-adab dalam bertamu yaitu berdiri tidak menghadap pintu masuk. Nah, anak-anak, apabila kita ingin bertamu ke rumah orang lain, nah setelah kita mengetuk pintu ya, mengucap salam, kita dianjurkan untuk tidak menghadap langsung ke depan pintu ya, sebagaimana itu yang diperintahkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dikhawatirkan ya kalau kita langsung menghadap ke pintu, ketika orang langsung membuka pintu, ternyata dia belum pakai kerudung atau belum pakai pakaian yang sopan. Nah, jadi kita nggak baik langsung melihat. Kalau sudah ngetuk pintu, mengucapkan salam, kita dianjurkan berdiri tidak menghadap pintu, artinya mungkin menyamping belakang atau hadap sana. Ketika dia silahkan masuk, nah berarti kan sudah diperbolehkan. Nah, dan itu juga sebagai larangan, takutnya nanti kalau kita menghadap ke depan itu seakan-akan seperti orang yang melihat-lihat ke depan langsung ya. Larangan ini seperti digambarkan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan dari Sa'ad radhiyallahu anhu berkata, seseorang berdiri di depan rumah pintu Rasulullah SAW sambil menghadap ke dalam rumahnya. Ia bermaksud minta izin. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, seharusnya kamu begini, begitu, begini, begitu. Artinya tidak menghadap ke depan pintu. Sesungguhnya disunahkan meminta izin dan menjaga pandangan. Nah, itu termasuk adab kita dalam bertamu. Baik, yang kelima adabnya. Nah, mungkin setelah tadi sudah salamnya sudah disahut ya oleh tuan rumah, pintu sudah dibuka. Nah, artinya kita sudah siap dibolehkan izin masuk. Nah, di antara lagi adabnya yaitu berjabat tangan ketika bertemu. Nah, bersalaman artinya kan mungkin laki-laki ya sama laki-laki, perempuan sama perempuan. Untuk apa sih bersalam-salaman? Karena itu adalah salah satu sunnahnya Nabi kita ya. Tidaklah dua orang muslim saling bertemu kemudian berjabat tangan kecuali akan diampuni dosa-dosanya mereka berdua sebelum mereka berpisah. Nah, keuntungan bersalaman itu tadi dosa-dosanya akan diampuni juga oleh Allah. Masya Allah, banyak ya manfaatnya, banyak tadi. Kemudian adab yang keenam, kita tidak boleh mengintip ke dalam rumah. Mungkin sering kita lakukan untuk memastikan apakah ada orang di rumah. Nah, itu nggak boleh juga. Padahal Rasulullah SAW mencela perbuatan ini dan memberi ancaman kepada para pengintip. Sebagaimana dalam sabdanya, andaikan ada orang melihatmu di rumah tanpa izin, engkau melemparnya dengan batu kecil, lalu kamu cungkil matanya, maka tidak ada dosa bagimu. Nah, artinya kita balas orang yang ngintip masuk ke rumah tanpa izin itu dengan perbuatan yang tidak yang menyakitkan, kita tidak berdosa. Artinya kesalahan orang yang tidak minta izin itu sangat dilarang, enggak boleh, karena khawatir ya di rumah orang masuk tanpa izin, apalagi mengintip macam-macam, melihat ada orang di dalam, itu sangat dilarang oleh agama kita. Jadi enggak boleh. Nah, terus adab yang ketujuh, perhatikan batas waktu bertamu. Nah, bertamu ke rumah keluarga, teman, guru, lihat waktu. Jangan terlalu lama. Kasihan nanti kalau ada kesibukan orang mau
ada janji mau berangkat. Jadi kita lihat waktu secukupnya, seperlunya. Kecuali kalau sudah ditanyakan, kalau beliau enggak apa-apa, saya enggak sibuk, enggak apa-apa, santai saja, nah itu boleh. Nah, namun kita tetap perhatikan waktu. Baik, lanjut. Adab yang ke-8, menginap. Nah, ini bagi yang menginap ya, tamu yang menginap nih, tidak boleh lebih dari 3 hari. Nah, jika tamu hendak menginap, maka tidak boleh lebih dari 3 hari. Batasan 3 hari itu agar tidak menyulitkan tuan rumah untuk melayani terus menerus. Nah, bagaimanapun juga tuan rumah membutuhkan privasi ya, dan urusannya yang harus kerjakan. Karena kasihan nanti kalau bertamu lama-lama, kasihan merepotkan orang bikin masakan, bikin macam-macam jamuan, nanti mau kegiatan orang terganggu ya, kasihan. Jadi kalau itu maksimalnya, kalau tamu yang dari jauh itu maksimalnya cuma 3 hari boleh menginap. Selebihnya ya tuan rumah sudah tidak berhak lagi untuk memberikan jamuan. Ya, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, jamuan hak tamu berjangka waktu 3 hari. Lebih dari itu, jamuan adalah sedekah. Tidak boleh bagi tamu untuk menginap di suatu rumah hingga ia menyusahkannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Artinya ada orang jauh menginap tuh boleh 3 hari ya. Selebihnya itu tidak dianjurkan. Jadi ada batasannya. Oke, yang terakhir nih, adab yang ke-9. Ketika bersilaturahmi nih, bagus nih, dianjurkan membawa hadiah untuk tuan rumah. Nah, kalau kita ada rezeki lebih ya anak-anakku, apalagi ketika kalian berkunjung kepada keluarga yang kurang mampu, apalagi berkunjung kepada guru-guru kalian, apalagi guru itu juga kurang mampu, walaupun mampu misalkan. Nah, alangkah baiknya ya seperti yang disebutkan tadi, dianjurkan kita membawa hadiah untuk guru atau untuk keluarga kita yang kita datangi, yang kita kunjungi. Karena memberi hadiah juga dianjurkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang saling berhadiah menghadiahi akan berkasih sayang. Nah, begitu banyak ya manfaatnya bersilaturahmi, dan begitu banyak manfaatnya ya kita melaksanakan anjuran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tentunya kita jangan lupa menjaga adab-adab yang sudah ditentukan. Ya, itu saja anak-anak ya, pemirsa juga yang dapat Bapak sampaikan. Semoga kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankan perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Semoga kita selalu menjadi hamba yang beriman, bertakwa, dan beramal soleh, hidup selamat dunia dan akhirat. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Salah hilap mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.